Kayak ini teman-teman, kita lagi ada di Kandang Kebo, tempat wisata yang ada di Desa Mandirancan gitu, wisata budaya. Jadi sebenarnya itu rumah ya Kang Fatur ya. Rumah. Iya, karena jujur aja teman-teman, gue tuh baru-baru dengar gitu loh, sama hidup di Patik Raja gitu, itu baru dengar ternyata di Mandirancan itu ada tempat wisata yang namanya Kandang Kebo. Nah ternyata usul punya usul, ternyata ini nah, salah satu kediamannya seorang budayawan gitu, sejarawan mungkin namanya beliau itu Bapak Nasirun gitu ya Kang Fatur ya kalau nggak salah. Nasirun Purwokarto. Beliau juga yang membuat buku tentang Bapak Banyumas gitu ya. Mungkin bukan membuat, tapi di situ gimana sih ya Kang? Sudah ada catatan lama, cuma lebih di mungkin merangkum gitu ya, merangkum beberapa sumber yang kemarin kalau tidak salah dari 3 atau 2 buku yang 2 buku itu mewakili apa buku-buku lain yang setelah itu sekitar ibaratnya 2 buku itu mewakili puluhan buku sesudahnya lah ini. Nah, itu digubah lagi oleh Pak Nasirun gitu ya. Baik, buat teman-teman mungkin ada yang penasaran seperti apa sih Bapak Banyumas itu, mungkin bisa kesini aja ya, tanya-tanya beliau Bapak Nasirun. Kebetulan juga orang ini lagi pergi gitu kan. Kalau misalnya nggak pergi mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit gitu loh. Ini ya kondisi ruangannya kecil gitu, tapi asik banget ini, kerasa Jawa banget tuh. Ini kan di apa ruang tamunya ya bahasanya ya. Di belakang lalu lebih luas lagi. Oh ya, di sini juga setiap pas perayaan hari air atau gimana sih Kang ya? Kemarin pas nggak dirayakan hari air sedunia tanggal 22 Maret kemarin. Ya karena memang ada pandemi ya teman-teman. Karena kalau misalnya pas lagi ada momen tersebut itu tuh biasanya di sini tuh ada acara gubrak lesung atau apa ya? Gubrak lesung ya. Iya. Itu setiap hari Minggu apa ya? Kemarin kan juga tampil di kabupaten kan? Iya, itu diundang ya. Iya. Nah mungkin itu yang lebih tahu itu, tapi nggak mau mendekat itu. Beliau juga itu Kang Pak Mul itu salah satu saudaranya ya. Masih saudara sama Pak Nasirun ya Pak Mul ya? Saudara. Nah iya. Kita ngobrol santai sih. Sepupuan sama Pak Mas. Ngopi Pak Purwokarto. Pak Mul, mungkin sedikit dari sosok Pak Nasirun itu. Emang mungkin inisiatifnya untuk mencoba menelusuri sejarah Jawa itu karena apa itu beliau itu? Spesifiknya sejarah Banyumas. Oh, enggak, maksudnya kan
pasti kan ada tujuannya loh lah, tujuan dari Motivasi awal awal motivasinya gitu loh. mengungkap tersebut mungkin. Motivasi mengungkap sejarah Banyumas bukan sejarah Jawa, ini cenderung ke wilayah Banyumas ya, Jadi iya. spesifiknya lebih ke Banyumas. Hmm. Cuman ya karena Banyumas di Jawa mungkin jadi adat-adat Jawa kayak tapi jadi lebih terkhusus ke Banyumas. Banyumas, Banyumasnya. ya. Hmm. Motivasi mengungkap sejarah Banyumas itu beliaunya tergugah untuk karena bermula dari ketidaktahuan generasi mulai dari Pak Nas ke bawah ke sini ke sekarang kan terlalu banyak orang yang tidak tahu sejarah Banyumas. Termasuk saya pribadi. Ya, makanya beliau berinisiatif menggali awal berdirinya Banyumas itu sejak kapan, dicari terus referensinya, narasumber, referensi buku dan tempat-tempat yang dianggap mempunyai nilai Sejarah gitu ya. sejarah berhubungan dengan sejarah berdirinya Banyumas dikunjungi oleh beliau, dan itu memakan waktu kurang lebih sekitar 4 atau 5 tahun. Dan mungkin Karena memang bermodal sendirilah, modal pribadi untuk survei tempat, cari buku-buku yang bersejarah itu kan membutuhkan biaya lah, itu biaya ditanggung sendiri semua. berarti sudah bisa buat rujukan ya Pak Mulya. Kalau semisal ada generasi ya mungkin generasi sekarang yang ngepin lebih mengetahui tentang sejarah Banyumas lah, mungkin bisa jadi rujukan juga beliau tersebut ya. Ya bisa banget, bisa banget. Bahkan dari golongan akademisi seperti Unsud dan universitas-universitas lain itu udah sering pada kesini. Jadi kalau memang ada yang berminat untuk mempelajari sejarah Banyumas ya sowan aja ke Paknas. Diagendakan bisa bertemu, nanti tanya bermacam-macam awal berdirinya Banyumas seperti apa, siapa pendirinya dan lain-lain, itu sangat jelas lah. Karena beliau mempunyai referensi buku yang hanya Orang tertentu yang punya atau hanya gimana? orang tertentu namanya itu Naskah mungkin apa? teks-teks naskah kuno yang seperti tembang-tembang Jawa yang ditulis dengan huruf bahasa Jawa lah, dipelajari oleh beliau, diterjemahkan, ditranslate ke bahasa Indonesia. Itu bukunya aja hanya para kolektor paling yang punya sangat jarang. Benar-benar langka berarti. Benar-benar langka bukunya. Jadi kalau memang pengen mempelajari ya silahkan agendakan, bisa bertemu. Soan aja ke sini Balai Pustaka. Iya, benar. Di belakang masih banyak ruangan berarti Pak. Masih banyak banget ruangan. Koleksi-koleksi buku beliau Pak Nas ada di belakang. Satu rumah. Wah, mantep berarti ya. Karangan beliau sama dia lebih ke komik apa sih? Kayak sastranya loh. Ya intinya buku-buku kuno lah. Buku-buku lawas koleksinya. ya, bukan yang karangannya Pak Nas. kalau gitu. karangan Pak Nas itu belum Bukan. terlalu banyak. Paling yang saya tahu itu Babad Banyumas ini bukan karangan kan, Bukan, cuma yang- translate. yang fiksinya maksudnya. Salah satu buku karya beliau Penangsang. Penangsang itu Yang berarti saya tahu. menceritakan apa itu Pak Mul? Itu lebih cenderung ke perebutan kekuasaan. Penangsang sih era siapa Arya itu? Penangsang. Aryo Penangsang. Oh, Nah, itu tetap Kisah lebih- Aryo Penangsang. bukan lebih ke fiksi, lebih gubahan-gubahan mungkin. Gubahan, Iya. gubahan. Jadi, lah terus aku tuh penasaran juga Pak Mul, kenapa itu tuh di sini tuh ditambah dinamain kandang kebo gitu loh? Kenapa enggak kayak kenapa harus kebo gitu lah? Emang ada sangkutannya sejarahnya atau gimana itu Pak Mul itu? asal mula kandang kebo ya seniman sih ya Mas. Seniman ya. Seniman Mas Bro, jadi Ya mungkin filosofinya kalau enggak kan dari katakan kebo, filosofi di baliknya apa mungkin lebih ke itunya sejarah bukan sejarah, jadi kilas balik masa kecilnya Pak Nas itu kan orang tuanya kan penggembala kerbau, punya kerbau. Barusan saja baru cerita ini dari bapaknya Pak Nas, itu biasa menggembala kerbau di hutan situ. Dan punya kerbau sampai 12 ekor kan. Wih. Susah ngarit, terlalu berat untuk ngasih makannya, makanya digembala, diumbar bahasanya cara Banyumasnya lah ya. Jadi diumbar nang alas. Nah kandang kebo itu mungkin termasuk untuk mengingat bahwa beliaunya itu salah satu
keturunan anak pengembala kerbau gitu. Jadi ya mungkin seperti itu kurang lebihnya. Sepengetahuan saya seperti itu sih. Ya mungkin ada benar juga di cara itunya kan apa Ben kacang orang lupa Ya, kulitnya. bisa. Mungkin seperti itu, makanya punya itu kan yang kebuah asli. Yang itu ya di luar itu ya. Tinggi sih. Bekas kandang kebo, cuman Oh, iya, karena usianya terlalu minimalis maning maksudnya. diperbarui. Kayak tiang-tiangnya udah rapuh diganti. Cuman aslinya bener-bener kandang kebo itu. Sebenarnya cara pernah dari kandang kebo beneran itu ada filosofi atau secara Kurang paham mengenai itunya. nggak maksudnya kalau sini kan berarti kan ada jejak dahulu sebagai itu apa Penggembala. penggembala. Nah katanya Pak Mul kalau misalnya di hari-hari tertentu mungkin di sini kok ada acara itu lebih spesifiknya itu acara apa aja sih Pak Mul? Antara beliau membuka acara mocopatan dulu sebelum ada pandemi corona, setiap malam Jumat mocopatan di sini. Ini salah satunya. Berapa apa di sini biasanya Pak? Dulunya di sini. Dulunya di sini, cuman berhubung pandemi nggak boleh kumpul-kumpul jadi berhenti sementara. Ya, terus juga tadi kan aku juga di depan itu ada lesung itu loh Pak Mul, itu hanya sebatas hiasan atau memang digunakan dalam sesi acara apa itu sih? Lesung itu juga ada acara khusus untuk ibu-ibu sini. Kegiatan lesung namanya gubrak lesung. Diberi nama gubrak lesung itu kayak peringatan hari jadi Banyumas kemarin juga ditanggap lah istilahnya. Di sini berarti ya. Ditampil di Pendopo Banyumas. Oh di pendopo gitu ya. Tampil di sana. Berarti lesungnya itu ya dipukulin biar bunyi dipukulin. gitu ya. Ya untuk lebih tahunya mungkin kalau ada acara ya. Ada acara bisa pada datang ke sini untuk melihat. Kayak kapan-kapan Itu ada kalau dimodernisasi mungkin gubrakannya juga ada rumus-rumus pukulannya. ada instrukturnya orang maksudnya apa kayak dirijennya apa ya orkestra kayak Dirijen belum ada karena itu kayak otodidak lah. Cuman mengingat-ingat nada lesungan gemien kan. Iya. Seperti dulu kan tuk-tak dubrungnya kayak gitu kan bunyinya. Ya kayak Tidak dimodifikasi. kayak Kang Patu sendiri ya, beliau juga kan seorang pemain apa itu rebana itu band kepret itu. Di situ juga pasti ada kuncinya juga ya Kang ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa. Nah terus mungkin buat teman-teman yang penasaran akan sejarah Babat Banyumas, mungkin kepengen juga belajar kesenian tentang hal tersebut, ya bisa datang juga ke sini. Itu di depan juga ada lesungnya itu, tapi nggak kelihatan ketutupan kunci. Ya mungkin kalau misalnya pas ada acara-acara, biasanya itu bulan apa itu Pak Mul itu? Kalau misalnya pas ada gubrak lesung itu? Gubrak lesung itu sebenarnya untuk latihannya juga rutinan, cuman Sebenarnya saya kurang ya. tahu jadwalnya. Iya kegiatan ibu-ibu sini untuk ya melestarikan itu. Itu gubrak lesung itu kan kalau dulu itu tradisi mau orang hajatan. Orang hajatan itu kalau belum ada tepung, gilingan tepung, dulu kan ditumbuk. Iya. Nah, ditumbuk rame-rame untuk menghilangkan rasa jenuh capek itu membuat instrumen. Tak-tak kayak gitu. Jadi bunyinya enak didengar. Berirama gitu Berirama. ya, ada harmoninya. Yang ngerjain nggak begitu capek rame-rame, biasanya lingkungan situ kan membantu. Bikin, ya bikin apa itu tepung. Nah tepung itu untuk nyenang dan lain sebagainya kebutuhan hajatan. Sisanya biasanya nanti dibikin kalau istilah sini gendos apa itu. Jadi tepung yang sudah tinggal sedikit kan nggak bisa halus semua itu. Iya. Nah dikasih kelapa sama gula merah ditumbuk nanti dikasihkan anak-anak. Nah, itu zaman ini berarti itu Pak. zaman sekali itu juga momen-momen yang sangat asik loh. Kalau menurut saya yang pernah itu dikasih kayak gitu walaupun paling besar segini udah senengnya por. Namanya anak-anak kalau zaman sekarang mungkin ya permen lah. Itu kalau mau makan seperti itu nunggu momen kalau ada orang hajatan itu dulu. Karena memang makanan-makanan tradisional itu lebih condongnya itu tak ada momen tertentu ya kita itu bisa menikmatinya ya gitu kan. Tapi ya
dengan perkembangan zaman juga banyak juga ternyata sekarang itu yang dijual di pasar seperti itu ya kadang. Itu sudah Tapi cuma kemurniannya kayak Iya. sudah sangat jauh lah. Tapi dari adanya momen seperti gebrak lesung tersebut, mungkin dari sedikit kilas balik dari sejarah dari Pak Mul itu ternyata benar-benar dari halnya membuat tepung aja gitu tuh orang-orang terdahulu itu menjaga gotong royong gitu Gotong ya. royong luar biasa. Jadi mereka itu memang sukarela membantu. Di mana ada tetangga yang hajatan, dari saudara terdekat sampai yang tidak ada hubungan saudara, asal tahu biasanya hadir membantu, dari marut kelapa dan lain sebagainya. Kegiatan orang hajatan maunya dengan sangat antusias untuk membantu. Yaitu salah satu nilai-nilai luhur orang Indonesia khususnya ya Pak Mulia. Ya seperti itu. Orang Indonesia khususnya Jawa. Ya, tradisi gotong royong yang sangat kuat. Syukur-syukur kita itu tetap bisa menjaga hal yang seperti itu ya Pak Mulia. Karena benar-benar positif ya. aja ngasih ilang Jawa. Aja ngasih melengos kan budaya Jawa sing kayak Betul. Ya karena memang saya pribadi Pak Mulia, maksudnya benar-benar ya kecil ya, lahir di Jawa sampai besar juga di Jawa, khususnya di Banyumas gitu, nggak tahu sama sekali sejarah Jawa itu seperti apa gitu kan. Nah waktu itu kan kita sempat ngobrol ya, maksudnya itu asal mulanya Banyumas itu dari mana, ternyata ditemukan pohon apa itu yang di daerah mana itu? Pohon tembaga di daerah Pekunden Banyumas. Nah itu mungkin dari pohon itu tersebut itu salah satu unsur pertama babat Banyumas atau gimana itu sih? Bukan sebenarnya. Kalau menurut versi sejarah yang diterjemah oleh Pak Mas, itu bermula dari Wirasaba. Oh, kerajaan Wirasaba. Wirasaba. Awal mula Banyumas itu bermula dari Wirasaba. Wirasaba yang dibagi-bagi menjadi 4, kalau nggak salah seperti itu. Untuk itu detailnya ke Pak Mas saja itu kalau masalah itu. Kalau pohon tembaga itu memang termasuk salah satu, kalau nggak salah memori saya dan ingatan saya itu pernah cerita-cerita itu memang yang kejatah bagian Banyumas suruh mulai mendirikan Banyumas itu daerah sini dulu belum Banyumas. Itu memang diberi kayak wangsit apa ya itu namanya kalau orang kuda itu, suruh mendirikan di selatan Sungai Serayu yang di situ ada air kayak emas, kayak tembaga lah warnanya, jadi kayak gitu. Nah, bermula dari situ memang itu kayaknya baru namanya Banyumas itu. Nah ya, jadi kalau misalnya ditarik ulur benang merahnya teman-teman, orang terdahulu gitu loh mau mendirikan suatu pedesaan atau mungkin kerajaan juga nggak sembarangan langsung mendirikan ya, karena mereka juga laku tiraka, ternyata dapat wangsit. Nah ini tuh jadi benar-benar nyambung sama pembahasan yang tadi kita awal buka gitu loh, tentang bab batu mustika ayam ini loh. Nah yang ini oke, mungkin karena tadi udah kita bahas jadi sekarang nggak kita bahas lagi ya. Loh ini kok nggak ada kopinya nih Pak Mul ini? Ada. Monggo di ngopi. Monggo. Jalani ngopi. Iya. Orang ngopi ora happy. Memang jane cara bahasa Islam mungkin ya nyong kudu ustad iya. Ini kan Ustadz Alug ya. Segala sesuatu memang butuh istikharah. Salah betul. satu mungkin contoh sejarah dahulu itu mau pendirian sebuah Secara Islam istikharah seperti itu berarti. Iya mungkin. Nah cara wonggan mungkin nunggu wangsit. Mungkin ya dengan laku apa, mungkin wongganu sih anak kayak gue dia. Nah gue contoh kan arep berdiam di suatu tempat golek gambar sih cara nyonge pada setelah mendapatkan inspirasi baru mulai kerja. Kehati-hatian mungkin akhirnya dengan alam pun benar-benar sinerginya pas. Berusaha menopaskan dengan alam dan petunjuk singgawe urip cara wong Jawa nembe menentukan suatu tindakan yang harus dikerjakan. Karena berpikir ke belakangnya jauh, ke depannya pun juga jauh berarti kan. Jauh kemanfaatan ke depannya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya pembahasan kali ini ya. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol langsung sama Pak Nasirun ya, Pak Mulia.
ya diusahakan. Untuk kalau memang membutuhkan ya monggo, yang mau langsung ya monggo melalui channel ini ya, mungkin kalau memang ada butuh kan bisa komen lah di situ. Kalau di situ di channel MJ kepada komen membutuhkan sejarah Banyumas ya mungkin kita bisa dikondisikan. usahakan ya. Iya, untuk bisa ketemu langsung sama Pak Masih. Oke teman-teman, makasih yang udah terus ngikutin kita. Tunggu terus ya kelanjutan tentang pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.